Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 29 April 2024. Ya, saya ambil dalam firman Tuhan Yeremia 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di Yeremia 23 ya, di pasal yang pertama. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang. Jadi celaka Bapak Ibu Saudara. Ya, apabila kita sebagai gembala, ya, Tuhan Yesus sebagai gembala, kita sebagai dombanya, ya. Kalau hilang, ya, kita harus mencarinya. Ya, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaannya hilang, ya. Jadi ibaratnya kambing itu artinya orang-orang yang jauh dari Tuhan, tidak mau dengar suara Tuhan. Itu ibaratnya kambing itu. Ya, jadi kita sebagai domba, ya, kita mengikuti gembala kita Tuhan Yesus. Kita mengajak mereka itu. Kasih firman Tuhan, kasih doa, kasih nasihat, supaya sadar dan bertobat. Upah dosa adalah maut. Ya. Jadi ini Yeremia 23 ayat yang pertama. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang. Jadi celaka di situ. Kita harus mencari mereka, ya, supaya mereka mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya. Itu firman Tuhan yang bicara, Bapak. Alkitab yang bicara. Ya. Jadi kita sebagai domba, ya, kita mengerti gembala kita. Ini ayat ini berkaitan dengan Yohanes 10 ayat yang ke-11 hingga 27. Ya, akulah gembala, kamu adalah domba-dombanya. Tentu kamu mendengar suaraku. Ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan Yohanes 10 ayat 14 hingga 27. Tuhan Yesus adalah gembala, kita adalah dombanya. Ya. Kemudian kambing artinya orang-orang yang suka melawan, ya, jauh dari Tuhan. Itu kambing semua itu. Tuhan kasih contoh kambing itu. Orang fasik, ya. Jadi kita kasih tahu mereka tidak dengar, itu tentu ada risikonya. Ya, ada risiko sakit penyakit, binasa, miskin dan lain sebagainya. Itu risikonya di sana. Ya, harus bayar mahal di sana. Ya. Jadi firman Tuhan kita baca, kita harus mengerti arti. Ya, karena ada Roh Kudus. Ya, sekali baca tahu, sekali lihat sudah mengerti. Kita anak Allah diberi kuasa Roh Kudus, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Anak Roh Kudus, anak Allah. Ya. Jadi kita harus bersyukur Bapak Saudara, ya, dimanapun kita berada. Ya. Jadi kalau kita lompat ke Yeremia 23 ayat yang ketiga, ya, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai berikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang. Mereka akan berkembang biak, bertambah banyak. Jadi ceritanya kita yang sebagai jauh dari Tuhan, cerai berikan, ya, kita dicari oleh Tuhan supaya kita dikumpulkan, ya, dan berkembang. Berkembang itu artinya tubuh kita juga menjadi berkat, buah-buah roh. Berkembang juga di dalam, karena tubuh kita adalah bait Allah. Berkembang juga di dalam rumah Tuhan. Ya.
contohnya di gereja-gereja. Ya, jadi Tuhan Yesus menuntun kita. Ya, kita harus mengikuti suaranya itu. Ya, kita sebagai manusia tidak luput dari dosa, dosa pikiran, dosa rencana, dosa perkataan. Ya, karena kita dari debutan itu beda dengan Tuhan Yesus. Ya, langsung dari surga itu, datang ke dunia itu. Ya, dia juga manusia 100%, dia juga Tuhan 100%. Ya, dia mengosongkan diri. Makanya di Filipi 2 itu Bapak Ibu boleh baca di sana. Yesus mengosongkan dirinya sebagai manusia. Jadi dia mengalami seperti kita. Tapi dia anak Allah. Dia Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Ya. Jadi ayat yang ketiga begini. Firman-Nya aku dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku. Sisa-sisa. Ya, jadi kita dikumpulkan, ya, menjadi satu tubuh Kristus, ya, kembali kepada jalan Tuhan dan berkembang, ya, dimanapun kita tinggal, saling mengajar, saling komunikasi dengan Tuhan Yesus lewat firman, pujian, dan doa. Jadi berkembang di situ, ya. Yang 10 pengikut percaya Tuhan jadi 20, 50, 100 dan seterusnya. Itu berkembang. Ya, menceritakan nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita cerita nama Tuhan, tentu Tuhan hadir. Ya. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Kamu menyembah aku dengan roh dan kebenaran. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Kemudian di Yeremia 23 ayat yang ke-40, ayat yang terakhir. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Nah, ini bahaya. Ini aib. Aib ini contohnya, ya, noda aib, ya, ternoda. Ini tidak ada pengampunan. Ya. Kalau tidak terlepas dari kuasa kegelapan. Ya. Kalau dia terikat dengan roh jahat, roh setan, ini kekal, ya, hukumannya kekal. Ya, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal. Ya, jadi aku ini Tuhan menimpakan, ya, hukuman yang kekal. Ya, hukuman, ya, gigi ganti gigi, mata ganti ganti mata. Ya, itu harus dibayar mahal. Ini adalah satu penghukuman yang luar biasa itu. Sampai kekal, sampai mati. Ya, karena upah dosa adalah maut. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, Bapak saudara-saudara, ya, saya cinta dalam Tuhan. Ya. Jadi kita harus ikuti suara Tuhan. Ya, Tuhan kasih contoh. Ya, saya hari ini hari yang kelima baca Alkitab. Ya. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Ya, baca sekian jam. Baca dari 1:30 sampai jam 7 malam Bapak Ibu Saudara. Setiap hari. Sampai 2028 dan seterusnya. Tuhan itu, ya, yang menguasai diri saya. Makanya Yohanes 15 ayat yang kelima, tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di Yohanes 15 ayat yang ke-7, hidup di dalam Tuhan, semua bisa berhasil. Minta apa saja Tuhan kasih. Ya, lahir baru dan lain. Ada kuasa doa. Ya. Di dalam diri kita ada kuasa karena kita anak. Setan ribut sendiri karena dia melihat kita anak Allah, penuh kekuasaan setan. Ya, tidak perlu kasih ayat lagi, dia ribut sendiri. Karena memang dasarnya begitu dia. Ya, makanya itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Iman harus kuat. Baca Alkitab kalau mau kuat. Baca Alkitab bukan cuma hari Minggu. Tunggu pendeta khotbah baru mulai baca. Baca bukan begitu, setiap hari. Sekian jam. Dulu saya tidak mengerti. Sekarang baru saya mengerti. Oh begitu. Dulu saya sukanya baca yang enak aja, Amsal, Mazmur, kesukaan.
sekarang sudah diubah oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya berhasil itu. Bolak-balik tangan, miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar. Ya, tidak ada channel YouTube menjadi channel YouTube. Ya. Ada orang bertanya, Pak Jimmy pelayanannya di mana? Ya saya jawabnya gampang aja, pelayanan di mana-mana. Saya setiap hari kirim di Messenger ratusan orang di WhatsApp. Konten YouTube Jimmy Matua di depan mata saya. Tuhan Yesus tidak pendeta, dia manusia, pelayanan di mana-mana. Jadi tidak usah ditanya lagi saya. Ya, tanya baca Alkitab nanti ada di sana. Ya, jadi saya bukan pendeta, saya hamba Tuhan. Saya tidak ada gaji juga, tapi yang upah saya Tuhan. Diberkati siang dan malam, kesehatan terjamin, lain sebagainya. Ya. Jadi saudara dan bapak ibu saudara jangan usah pusing lagi. Ya, bapak ibu dan saudara juga begitu. Dengar firman dan lakukan. Minimal menjadi pelaku firman. Ya, 2-3 orang. Ya. Gitu. 2 minggu atau 3 minggu injili orang. Latihan, latih diri. Sama seperti Rasul Paulus itu melatih diri. Supaya aku tidak ditolak oleh kelompok-kelompok orang. Setiap suku bangsa. Kan dia melatih dirinya. Tuhan senang itu. Ya, saya baca Alkitab saya tahan. Walaupun mengantuk, Tuhan tolong saya. Berilah saya kekuatan. Ya, nanti hilang ngantuknya lama-lama. Ya, setan tidak mau kita baca Alkitab Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan senjata Allah. Ya sungguh luar biasa. Ya, jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca Yeremia 29. Yeremia 23 ayat yang pertama hingga ayat yang 40. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikian firman Tuhan. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Jadi firman Tuhan hari ini Senin tanggal 29 April 2004 mengingatkan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.